Menurut Replika, tahun 2024, pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan satu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Jatuh Aprianti dengan NIM 1302625035 dari Universitas Negeri Jakarta. Oke teman-teman, dikutip dari Aprilia dan kawan-kawannya tahun 2023, dalam sejarah tercatat bahwa Indonesia telah mengalami pergantian kurikulum sebanyak 11 kali. Sejak awal bangsa ini merdeka, diawali dengan kurikulum yang pertama yang bernama Kurikulum Rencana 1947 dan diakhiri dengan kurikulum yang ke-11 yang bernama Kurikulum Merdeka. Tapi, apakah dengan banyaknya pergantian kurikulum di Indonesia, kualitas pendidikan di Indonesia sudah terjamin bisa menghadapi tantangan zaman atau masih begitu saja? Lansir dari jurnal Ayu dan kawan-kawannya tahun 2025 tentang hasil program of International Student Assessment, Indonesia berada di peringkat 66 dari 81 negara. Dengan rincian 70 dari 81 negara di literasi matematika, 71 dari 81 negara di literasi membaca, dan 67 dari 81 negara di sains. Hal ini sungguh memilukan. Dalam buku UNO tahun 2022 yang berjudul Landasan Pendidikan, terdapat teori landasan pendidikan yang membahas 3 utama permasalahan pendidikan Indonesia. Yang pertama, masih rendahnya pemerataan pendidikan. Yang kedua, masih rendahnya relevansi pendidikan. Dan yang ketiga, rendahnya kualitas guru dan tenaga pendidik. Selain teori UNO tahun 2022 itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara juga menjadi landasan penting dalam pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntut segala potensi yang dimiliki anak agar berkembang secara optimal sesuai kodratnya, sehingga mereka menjadi manusia yang berkarakter, mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip itulah tercermin dalam semboyannya yang dikenal Ing Ngarsa Sung Talada, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani, yang berarti pendidik harus menjadi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan kepada peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada perubahan kurikulum, tetapi juga pada peran guru dalam menciptakan pembelajaran yang memerdekakan dan berpusat pada peserta didik. Lantas, kebijakan apa agar pendidikan Indonesia bisa memenuhi tuntutan dunia nyata? Kita hanya memerlukan 3 kebijakan. Kebijakan pertama yaitu standarisasi infrastruktur dan digitalisasi merata. 2. Reformasi pelatihan guru dan penyederhanaan administrasi. 3. Kurikulum yang fleksibel dan kemitraan industri yang mengikat. Namun, di samping itu, kita sebagai calon pendidik perlu menjadi pendidik yang reflektif dan melek terhadap Kesimpulannya, kunci dari menghadapi tantangan zaman bukanlah seberapa sering kita mengganti nama kurikulum, melainkan seberapa merata dan nyatanya kualitas pendidikan, serta kepedulian kita sebagai calon pendidik. Saya Jatuh Aprianti, mari kita kawal bersama masa depan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.